Ya tadi negatif orang masih pelekat ya dengan tawuran segala macam udah. Malah dari arah dari GBK tuh dilemparin terus sama gas air mata. Jadi kita benar-benar sampai ngobrol sama polisinya, Pak, berhenti dulu, enak-enak mau keluar. Nah, ada kericuan nih. Ya, apa? Tolong dikondisiin, jangan sampai kita terlibat. Kalau kita kalah Persipaya itu duka banget tuh sakit hati. Iya. Selamat malam rekan-rekan GDA Kreatif. Hari ini kita kedatangan tamu The Jackmania, koordinator wilayah Areman. Nah, ini Jackmania ini supporter Persija yang cukup fanatik dan lama ya. Kemarin beliau ya, komunitasnya baru ulang tahun yang ke-96 ya. Yeah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, nanti ada 2 orang. Perkenalkan diri dulu Bang, namanya siapa tadi? Nama saya Adi. Adi. Saya Iqbal. Iqbal. Oke, nah kita mau bicara dulu tentang seharian. Abang-abang ini berdua, Bang Said dan Bang Iqbal, ngapain nih hari-harinya nih? Kalau saya pribadi ya kerja. Oh, kerja. Kalau abang? Sama gawe. Oh, gawe ya. Beda sih Bang, kerja sama gawe. bahasanya ya. Nah. Oke, nah kita langsung masuk ke Jackmania, koordinator wilayah Areman. Ini kapan nih terbentuknya? Dulu sejarahnya gimana, anggotanya berapa, terus ngapain aja di dalam? Coba deh Bang, ceritain ke kita deh. Kalau bicara masalah dirinya Jack Arman dan segala macamnya mungkin dari Bang Iqbal selaku pendiri. Siap, Ya. silakan Bang. Ya, untuk pertama kalinya sih tahun 2001 itu sebenarnya udah ada. 2001? 2001 itu udah ada, itu kebetulan ngikut Korwil IAIN. Kebetulan rumahnya juga sama di Areman juga. Ya sekitaran 2002 aktif nih baru HTA kita ada. Karena kan dulu kan baru kayak jatuhnya kayak merangkul. Ayo ikut dulu nontonnya gitu. Ya ngomporin dulu biar ayo lu ikut dulu deh. Biar ngerasain gitu. Biar ada masuk stadion deh. Akhirnya 2001 juara kita ngerasain. Nah 2002 aktif nih anggota udah bisa 5 orang, 10 orang. Ya awalnya sih segangan doang. Segangan doang? Segang, ya temen ngobrol, pemain lah, temen sekolah. Akhirnya lama-kelamaan sekarang udah 200 lebih. Kegiatannya mah ya futsal, dan macam kopdar gitu ya. Selalu ada. Fix tuh, 200 orang pasti datang atau Enggak. di rata-rata yang datang berapa? Ya kalau misalkan dari buat nonton apa gimana? Iya, buat Nonton itu kadang ya 100-an ada. Kan ada yang anak kan ada yang saya pisahin misalnya yang ikut motor berapa orang, tiketnya ikut bis berapa orang. Misalnya saya jatuhin 8 orang di bis, di motornya ada 20. Oh gitu sistemnya. Iya. Nah sebelum kita masuk sana, kita ngomongin tentang organisasi yang di Areman dulu nih ya kan. Nah ini di komunitas ini, Jackmania ini ada berapa kepengurusan sih sebenarnya? Ketuanya kan Bang Iqbal. Oh ketuanya lu, ketuanya Bang Adi. Lu founder ya kan? Lu founder berdiri. Nah itu kan. Jadi nanti kita cerita nih gimana ceritanya nanti masalah pembagian dan lain-lain, kita cerita itu dulu. Ya. Ada berapa sih tingkat kepengurusannya di Korwil di Areman dulu? Di Areman sendiri itu ada sekretaris, bendahara, ada humas, ada wakil itu ada 2. Ya. Nah oke, berarti kegiatan yang paling sering dilaksanakan apa? Kopdar, kayak main futsal, waktu itu pernah juga baksos di sini. Baksos? Bakti sosial kayak Oh. Nah kalau kopdar berapa minggu sekali? sebulan sekali. Sebulan sekali. Di mana?
Ya kadang waktu itu kadang di satu pedongkelan yang saung, kadang di rumah ada tuh waktu namanya Rija di Auri juga pernah. Nonton bola apa cuma ngobrol dong? Kok Kopdar kayak ngomongin masalah bola gitu. Oh. Cuman khusus Persija aja apa yang lain? Terus organisasi kita di Karman Kopdar. Oh bukan maksudnya. Pas gitu ngobrolnya tentang Persija aja atau semuanya? Persija aja. Oh Persija aja. Sama ya dalaman urusan kita aja. Oke. Dari 2010 sampai 2024 era mana sih yang paling kelam sebenarnya? Karena kita bicara tentang Jackmania tuh di eranya kecilnya gua remaja lah ya. Iya. Itu kayaknya tendensi tentang Jackmania tuh kurang oke gitu ya. Mungkin sekarang kan udah agak reda lah momen itu. Tapi dari 2010 sampai 2024 itu kan panjang. Kapan sih masa-masa kelam yang sampai bener-bener tuh ngelus dada gitu? Ya di tahun Sriwijaya maksudnya. Apa? Tahun Sriwijaya di kan Tahun Sriwijaya tahun? 2015 2016 udah kelam juga sih kalau menurut pribadi karena kita aja mau keluar dari lapangan ABC aja nggak bisa, malah dari GBK tuh dilemparin terus sama gas air mata. Jadi kita benar-benar sampai ngobrol sama polisinya, Pak berhenti dulu, anak-anak mau keluar, kalau enggak ini korban ada, karena kita nggak tahu kan gas air mata pedes minta ampun segala macam, akhirnya diberhentiin stop dulu di sini pada mau keluar banyak, atau di parkiran ABC itu masih banyak anak-anak yang di situ, bukan dari Harman aja, cuma banyak. Makanya kita bilang, Pak tolong Pak berhentiin, Karena kan dua ngumpul tuh bang, masuk gas air matanya itu di parkiran. Sebenarnya yang bikin ribut apa sih? Kadang-kadang sampai jadi rame itu pada saat kegiatan itu, pada saat nonton bolanya ribut, atau sebelum nonton bolanya atau setelah nonton bolanya sih? Ini antar JK apa gimana bang? Bebas, mau antar rejek boleh, mau antar supporter juga boleh, tapi antar rejek aja dulu deh. Kalau antar JK itu ya biasanya mulai dari kampung-kampung sih bang kadang. Kampung. Iya, misalkan ya sendiri kita kampung Harman nih, kampung pulang sering cecok nih misalnya nih. Ketemu nggak di stadion, jadi bawa ke bola juga gitu. Oh, Iya. gitu. Banyak sih seperti itu. Tapi bukan karena miras gitu. Nggak juga sih kalau miras selama ini sih masih ini banget, masih aktif lah. Iya. Masih efektif gitu kan. Nggak terlalu besar kayak tawuran itu enggak. 2015 di Sriwijaya, terus 2016, 2017 ada hal apa nih? Hal besar apa di komunitas Jackmania nih? kalau di kita mah ya ngebangkitinnya juga rada-rada susah sih, karena apa ya, kayak tadi abang bilang keraguan dengan negatifnya itu benar-benar karena kita punya anggota juga pernah digebukin di mana, di Setu ya, Setu Bekasi, karena jalan sendiri itu kebetulan bukan sama kita, ternyata belum masuk lah, Belum masuk ya, kita. ternyata kita nanya nih, mau emang kenapa bu, gini-gini, kita disampaikan lepas tangan segala macam, padahal belum masuk kita, Belum masuk ke Harman. jadi kita rangkul nih, singkat cerita dia nggak percaya, akhirnya kemarin emang ibu sama siapa, kita tanya ke anaknya, ternyata dia ngaku jalan sendiri, nggak mau bareng, kita belum masuk ke Harman. Alhamdulillah sekarang sih ngikut terus. Ya, orang tuanya juga percaya gitu, nggak ini, karena kita sendiri juga ngasih jaminan. Nah, kalau kayak gitu berarti setiap orang harus punya kartu tanda anggota nih. Betul. Nah, itu tata cara daftarnya gimana sih kalau mau jadi Jack Harman ini? Mungkin harus 3 kali nonton dulu baru boleh daftar, atau gimana nih? Ada persyaratan khusus nggak sih? Nggak ada sih menurut kita. Terus gimana caranya? Misalkan saya bawa temen nih, saya tawarin. Temen saya misalkan mau nih, langsung saya bawain ke ketua hari. Dan yang caranya ya buka aplikasi Jackmania. Daftaran itu. Langsung ke approve atau? Kalau dari Upload langsung. Oke. Langsung ke pusat. Nah, berarti setelah punya KTA nih statusnya berbeda. Jadi ketika nonton bola punya KTA lebih aman gitu.
Nggak juga kalau dia Ya, maksudnya kok nggak juga? Ya, Kan kalau- bedanya nggak pakai KTA kan kalau mohon maaf, tapi itu kan cerita digebukin orang ada KTA-nya nih. Ya, kalau itu- Lo ikut siapa kan nggak tahu. kita nggak tahu itu katanya hilang apa enggak. Iya. Takutnya salah gunakan. Kalau gunain. Itu Ya kan ada, iya kalau di organisasi ini kan kalau ada apa-apa bisa dulu nih KTA-nya nih. Ini nggak KTA kita nggak. Tuh, kalau KTA kita ya, gimana pun juga ya kita usahain nggak bisa kita bantu. Iya. Seru juga ya. KTA nggak menjamin nih. ya kadang yang dijamin karena kalau hilang dia nggak laporan kebanyakan Iya. hilang apa jatuh apa gimana kita nggak tahu dia nggak pernah laporan. Kalau dia laporan kan tinggal kita minta tolong bikin lagi dia. Iya. Oke. Pengaruh ke tiket juga, Bang. Oh nanti dulu kita Iya. bicara tiket. Nah setelah punya KTA, Iya. bayar nggak nih? Daftarnya bayar nggak? Misalnya harus bayar berapa gitu, terus baru dapat atau tingkat verifikasinya seperti apa gitu sampai punya KTA? Bayarnya sih 150.000. Oh 150.000. Itu Ke ke pengurus pusat Jakmania. Jakmania langsung di Kuningan, Di stadion yang itu Bojonegoro. Jadi dengan foto 2x3 segala macam, kartu KTP harus ada punya juga sih. Makanya dulu kan bebas dari anak kecil juga bisa, cuma sekarang Dibatasi. dibatasin jadi umur 13 tahun. SMP lah bisa. kenapa itu? Karena biar lebih dewasa. Dewasa. Takutnya kalau anak kecil kan belum mengansur bimbingan orang tua. Ceweknya banyak nggak sih yang ikut KTA? Alhamdulillah banyak, Bang. Oh banyak ya? Oh, gue pikir yang naik Metro Mini itu hoax doang. Jadi itu ceritanya sama nih, mau cewek mau cowok berlakunya sama, tetap bayar 150.000. Ya. Tetap sama. Oke, nanti dia berarti ngisi koordinatornya mana, wilayahnya mana gitu? Ada ntar di aplikasi itu, apa aplikasi Jakmania itu ada. Oke, Kita di ikut koridor mana. sip. Nah, member lu berapa banyak bang di Arema nih? Kalau kita ngomong member aktif lu berapa banyak? Kalau sekarang sih, kemarin kan data itu 222 ya. 222 22 orang. aktif ya. Sekarang bulan kemarin, 4 bulan sekarang itu masuk 8 katanya. Oh, berarti 230-an lah ya. Nah, itu habis dari data itu maintainnya gimana? Ngasih tahu orang-orang itu gimana kalau mau ada pertemuan, kalau mau ada apa gimana? Kan kalau selain ada grup nih Bang, kan di Jakmania itu ada grup ya. Oh, grup WA. Grup WA. Oh. Nah, terus dari grup WA itu nanti penentuan kopdar itu yang nentuin siapa? Sama misalnya saya nih, pesan minggu nih ke gua grup struktur pengurus. Jika pengurus sudah setuju tanggal segini, baru kita oper ke grup besar. Oke. Nah, pas kopdar itu ngomongin semua hal yang berkaitan dengan Persija, terus ada hal-hal yang berkaitan lain nggak? Misalnya kita ngomongin acara-acara tertentu, misalnya tadi ngomongin baksos. Nah, itu apakah dibahas di situ atau di tempat yang lain? Dibahas itu juga Bang. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ngomongin hal yang lebih gede. Lu mau nonton bola nih hari ini, nih besok hari Minggu. Itu gimana tuh caranya tuh? Maksud gua bagi-bagi, ada yang lu bilang tadi naik motor, ada yang lu bilang naik apa tuh, Metro Mini, ada yang lu bilang ada yang pakai rebana tuh di Metro Mini ya kan, ada yang pakai apa lah gue nggak tahu deh, yang gue lihat gitu kan, ada yang bawa apa tuh bendera gede-gede. Nah itu ngaturnya manusia-manusianya itu gimana, terus bayarnya tuh beda apa enggak, terus sejauh mana sih mereka mau ngikut gitu kalau ada tanding gitu ya. Mungkin kalau yang deket kan Metro Mini, apalagi tuh kayak ya motor. Apa kabar misalnya lagi home away ke Bandung misalnya, ke Viking, itu gimana gitu, alurnya gimana ya? Kita ngomong Jakarta dulu nih, yang searea nih. Kalau misalkan pertandingan ya Bang, kalau pertandingan misalkan minggu nih, Minggu, misalnya besok nih Minggu nih. Ya. Nah. kita bahas masalah tiket dulu nih, harganya berapa? Oh ya, setiap yang punya KTA diskon apa enggak? Sesuai dengan harga yang tertera di pusat Korwil, dari Korwil itu. Oh, Misalkan harga dari Korwil 92 deh, misalnya 92.000 misalnya, nah per kita, orang. ya, nah kita ada bonusan podcast nih, misalnya 3.000 jadi 95. Nah itu misalkan anggota ya, jadi bayar yang KTA itu 95. Nah yang umum, jatuh yang umum yang KTA itu kita naikin jadi bahan lokal 5.000 gitu.
tergantung kesepakatan dari setiap struktur. Nah, terus sewa metro mini dari situ duit ya? Nah, beda lagi. Oh beda lagi? Beda lagi. Oh. Jadi anak misalkan nyewa patas ya bang, Nyewa patas. ya misalkan 40.000 nih. Ah, Jadi misalkan tiket 95 nih anak nih, Ah. sama 40.000 berapa gitu, 100.000-an. oh gitu. Berarti memang ada sendiri juga ya dananya ya. Kalau naik motor ya kita sama harganya. Lu datang nggak tuh orang yang ada di situ? Data bang. Data. Kalau pakai data kita bingung sendiri bang. Iya pusing. Terus kalau ketinggalan di GBK, Jadi kita punya buka absen juga, mau berangkat, mau pulang kita absen. Iya. lu izin keramaian nggak sih kalau kayak gitu? Kalau lagi mau jalan kemana gitu? Sama ini saya ini enggak kok ya. Enggak. Paling kalau gitu pernah sekali 2 kali ya ada yang polisi yang dari binmas dari Pulau Tugu biasanya datang tanyain ya cuma apa sih ya ada sajam apa kagak cuma Apa tuh saja? senjata Oh standar tajam. Oh. kalau identiknya dengan ya yang lu bilang tadi yang mobil kekerasan makanya mereka takutnya juga ngarahnya ke situ berantem gitu maksudnya padahal kita sendiri juga punya Polwil ada tanggung jawab juga dari Polwil jaga nama Persijanya jaga nama depannya organisasi kita. organisasi juga itu berat banget sebenarnya nggak gampang menurut saya karena ya tadi negatif orang masih melekat ya dengan tawuran segala macam udah kita berbuat baik kan kadang-kadang Ada aja orang ya. Ya, sebenarnya itu bumbu aja sih. Bumbu. Digunakan sebagai media juga karena masanya bola kan gede banget. iya Bisa berbau dengan politik juga. Banyak hal sih. Bener bang. Nah sekarang kita ngomongin sejauh mana sampai di lapangan itu balik lagi pokoknya tanggung jawabnya sampai pulang rumah nih. Bener. Nah, anggaplah terjadi keributan seperti di Sriwijaya yang tadi cerita itu kan. Nah ini gimana dari langkah-langkah teman-teman dari Korwil ini apa yang harus dilakukan kalau terjadi kayak gitu? Ya kalau yang saya pribadi sama ini apa seperti itu ya saya nahan anak-anak gitu. Soalnya ada kericuan nih. Ya, apa? Tolong dikondisiin jangan sampai kita terlibat. Gitu. Kalau enggak misalkan ada ini kita langsung pulang. Langsung pulang. Terus kalau belum selesai pertandingannya? Mau yang daripada kita terlibat di dalam tribun kena polisi mending langsung ini. Ya kita baik lagi bang kita sama saling ingatkan teman aja. Kita buat teman siapa nih kita kayak kita gandeng atau kita kemana gitu biar semuanya aman. Iya. Sampai bis gitu. Tapi so far setelah kejadian Sriwijaya udah nggak ada lagi kan? Kalau bilang ada. Nggak ada kan? Iya. Oke, yang menggelitik pertanyaan adalah keributan antar klub lain ya, yang kita kenal banyak orang kita ngomong mengenai Viking, ada Persebaya Surabaya, bilangnya tuh Bondo Nekat, Bonek. Sebenarnya udah selesai belum sih? Sekarang kayaknya lebih mencair kan, udah nggak kayak zaman dulu lagi dong. Kalau zaman dulu kan, ya zaman jahiliyah, ya cerita dong, zaman jahiliyahnya gimana dong dulu? Kalau sekarang gimana? Kalau dulu gimana gitu? Mungkin bagi lebih pengalaman. kalau lagi sebagai sih masih dulu 2005 di GBK masih ribut ya namanya juga masih banyak anak PG kan ya Si jiwa juga muda. kesini terakhir ke Bantul juga kita ribut Bantul Jawa Tengah. ya betul waktu itu laga umumnya Persija tuh di situ nah diundang nih sekitar berapa ribu saya lupa terus kita jalan dari sini satu bis per dua bis itu ketahan di Jogja karena emang udah ada laporan di lokasi nggak bisa masuk itu udah chaos kan. Tepatnya di Stadion Bantul. Ya Stadion Sultan itu emang chaos jadi udah nggak bisa ini jangan dimasukin lagi udah kita di Malioboro jalan-jalan Jadi nggak nonton bola jalan-jalan. Karena kondisi udah nggak kondusif banget. Gitu ya. Udah Iya, benar iya, pecah iya. parah bang di dalam stadionnya itu. Oh. Iya. ya kita sahuran dulu tadi ke Jogja Oh puasa? pas puasa Iya, gue yang jadi pertanyaan gue tuh apa yang ada terlintas di pikiran mereka tuh tentang si The Jack-nya ini gimana kok kalau ada kalian datang pasti ricuh gitu loh maksudnya.
masalah keributannya itu di mana gitu. Gue kadang nggak ngerti kan, yang gue denger cuma dari media nih. Sebenarnya permasalahan utamanya itu di mana sih kalau menurut lu berdua dah, hemat lu berdua dah. Di lapangannya, di luar lapangannya udah rame apa? Kalau lagi dibantu itu emang udah dia dari boneka itu udah datang lebih hamil 2 sebelum pertandingan dia udah datang. Udah banyak. Jadi emang dari kebetulan ada yang masuk duluan tuh, di situ juga katanya emang sempat bentrok. Bentroknya juga dipisahin sama Ajan berhenti mereka. Jadi paham Bang. Bagus. Makanya kita pas lagi buka puasa itu kita asik kita jalan nih. Ternyata emang nggak boleh masuk kan? Ya kita juga di tengah lautan bonek juga. Itu udah pakai atribut, ternyata alhamdulillah sih nggak apa-apa. Padahal itu sebenarnya ikrar bukan buat apa ya, lebih keakrabannya mungkin di situ karena momen puasa juga. Biar enak gitu buka bersama, pas sahur bareng kan itu. Ternyata ada oknum-oknum yang begitu ya. Politik nih. Ya udah dijanji ngapain sama gubernur. Karena gue lihat kemarin rame loh. Ya yang kemarin paslon nomor berapa tuh kayak gak diterima nih sama komunitas lu nih. Bener apa enggak nih? Kalau sebagian diterima sih, nggak terimanya ada yang terima dan enggak apa. Ya, semua kan tergantung dari hak masing-masing mereka gitu. Dan ya mungkin orang ngeliatnya dari masa-masanya dia sebelumnya dia inilah itulah di Twitter gitu. Lagi yang pas dia jadi gubernur sebelumnya gitu dia menghina pemain. Ya gitu. Aduh. Ya efek juga pasal baru ini langsung cinta Persija ya. Jadi itu. Gue jadi inget kata-kata teman gue tuh, nggak ada lawan yang nggak ada teman yang abadi dan nggak ada yang musuh abadi. Gue lupa siapa yang ngomong tuh kemarin. Tapi sejujurnya apa sih si gubernur Jakarta itu berdampak banyak nggak sih sebenarnya si Persijanya ini sebenarnya, keterlibatan si gubernur atau itu tuh apa sih sebenarnya, apa memberikan tiket gratis murah atau bagaimana gitu sebenarnya? Lebih ke ini sih apa ya, kayak jaminan buat main di Jakarta sih. Jaminan buat main di Jakarta. Biar ibaratnya kayak biar Nggak ngungsi gitu. Dan Jakarta juga harus lebih Persija gitu. Jadi sekarang peringkat berapa nih Persija nih? Papan tengah aja. Papan tengah. Jangan papan tengah ya. Kayak gue lihat tadi peringkat 5 atau 4 ya? Sekarang kayaknya sih 8. 8 7 sama 8 ya. Kalau mana bis sekarang? Iya. Papan tengah ya. Gue sendiri nggak ngikutin nih Persija ya kan. Yang gue tahu cuman si Rizky Ridho aja yang main situ ya, pemain timnas. Sebenarnya yang bikin gol banyak sebenarnya di sana. Gol banyak. Kalau untuk legenda sih ya si BP. Bambang Pamungkas, itu kan era dulu Bang. Bambang Pamungkas. Sekarang dari sini ke belakang mungkin Marco Simic. Saya belum ada yang main dia yang musim sekarang. Belum dapat lagi selain dia. Tapi kelihatannya udah lebih dari 30 tahun itu umurnya dia Marco Simic. Sekitar 36 kan 37 berarti juga udah senior juga ya. Senior juga ya. Iya. Makanya agak berkurang. Terus persiapan acara terdekat apa nih? Dari acara terdekat mungkin ini dulu kali ya, match Apa tuh? biasanya match sama Persik Kediri. Persik Kediri. Pakansari Bogor. Oh iya, Pakansari Bogor. Iya. Insya Allah sih kalau dapat tiket. Kapan? Januari kita berangkat ke Solo. Nah, penyelenggara yang beli jual tiket itu dari mana sih? Kalau konser kan Biasanya dia pengurus sudah kerjasama sama, contohnya kayak misalnya sama kemarin mau bonek, dia udah udah minta izin bisa datang nggak gini dengan total anggota yang mau banget sekitar segini. jadi bukan kayak
gua mau nonton Bruno Mars nih misalnya nih, gua war tiket gitu, bukan gitu? Enggak. Oh gitu, jadi Soalnya ini naik kereta mungkin buat tiket keretanya. oh tiket keretanya yang war. Berarti kalau ke Pakansari nih, gue izin misalnya gue dari koordinator Areman 30 orang misalnya, nanti dia akan lapor kemana-mana, pokoknya totalnya yang mau masuk ke Pakansari 1.000 gitu. Tapi biayanya tetap sama, apa beda-beda per stadion? Kalau saya Maksud gue gini bro, kan misalnya big match, kalau misalnya Madrid lawan Barca misalnya kan, atau Chelsea lawan MU, ya gue nggak tahu sih MU gimana sekarang. Oh lagi ya Ini passion- bagus. ini passion Ya. aja. Iya, lagi bagus, tapi sama nggak lihat papan juga tadi ya. Ada di papan tengah bawah, gue nggak tahu apa ini itu. Papan tengah ya. Terus misalnya bapak tengah Ya saya kalau mau ketawa aja pak. Iya maksud gue setiap kali pertandingan tuh apakah sama harganya kan? Yang tadi gue cerita itu kan, misalnya peringkat 2 peringkat 3 lagi main nih, big match nih, itu sama apa enggak? Apakah pengawalnya juga beda atau biasanya sih gimana? emang berbeda. Contohnya kayak misalnya lawan Persib itu pasti beda. masih beda harga. Pasti beda. Persib. harga. Oh iya, Persib, Bobotoh. Persebaya, Karena Persebaya, atmosfernya lebih beda. Mereka juga biasa kamar bisa 2 kali lipat Apa? Keamanan. Keamanannya, Oh. ya. dari situ. Masih berbeda dengan harus ada juga apa ya kayak jaminan juga sih. Jaminan? Ya jaminan siapa kalau ada perusahaan ya siap-siap ya mungkin ada yang tanggung jawab gitu. Gue pikir jam ulang tahun ya? Iya benar. Lu udah ngapain tuh 96 tahun? Main kita ke Bundaran HI ngelayain. Bundaran HI. Iya. Biasanya kalau ulang tahun Persija, anak PJ itu ke Bundaran HI. Ngapain? Bendera gitu gitu. Ya kita ngelayain di situ kayak ngelayain travel tuh yang berkembang api gitu. Malam. Malam. Oh. Jam 12. Oh gitu. Iya. Berapa banyak orang ngikut situ? Ribuan juga tuh. Ribuan? Datang di situ ya ribuan. Anak PJ. Ya. Emang udah biasa situ tiap ulang tahun Persija. Kapan? Oh ini beda nih ya, ulang tahun Persija beda, ulang tahun Jackmania beda. Beda. Ulang tahun Persija kapan? Kemarin tanggal 28 November. 28 November. Iya. Super. Bukan, itu September ya. 28 November itu ulang tahun Persija. Iya. Kalau yang Jackmania-nya Tanggal 19 Desember. 19 Desember. Baru ini ya. Jadi acaranya kemarin bakar kembang api di Bundaran HI. terus yang paling seru nih di 2024 pertandingan mana nih? Antara Persija lawan mana nih? Untuk match yang musim ini sih ya mana sih Persija Persebaya. 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 Kenapa? Karena Ya, karena mungkin dari dua kubu supporter kan Iya. di situ. Bukan, Di saat- iya. Mainnya di mana, Mas? Surabaya. di Surabaya. Untungnya. Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo. Lu berangkat sono? Berangkat. Banyak juga duit kalian ya. Nggak biasa nggak. sekali kalian nonton bola tuh duitnya berapa ya? Sekarang kayak ke ke Surabaya lah ya contohnya. Tiket aja minimal 150.000. Iya. Dikali 2 udah 300. Terus di sana hotel, lalala, apa tidur di kantor polisi? Lu tidur di mana, Bro? lebih ke apa? Ada temen. Ada tanggungan pihak- itu dari pihak Oh. Jadi sebenarnya Persija ini seluruh Indonesia ya? KTA-nya ya? Iya. Ya. Bahkan nyampe luar negeri juga ada. Sampai luar negeri? Iya. Oh. Kebetulan sub kita juga ada di dari sub Srengseng juga, keluarga besar Srengseng juga ada di Taiwan sama di Jepang Kerja di sana mereka. kerja. Oh, jadi kalau terus Persija ngapain ke Taiwan? karena ini lebih banyak kan mereka kan pada kerja di sana. Ternyata di sana ternyata dikumpulin banyak sama fans banyak Persija orang. gitu. Udah kita bikin fans khusus Taiwan gitu. Jadi biar misalnya ada lagi TKI yang datang kumpulin lagi gitu. Iya. Biar dari Saat saya Persija, nah, barang di komunitas gitu. biar nggak apa ya, biar terkoordinir aja sih. lebih terkoordinir. Nah, kalau yang di luar negeri ngapain? Kan nontonnya paling streaming no. Yang namanya kecintaan kali Pak. Oh. Udah cinta udah Kalau ada cinta nggak bisa ngomong cinta. Gua pikir dia nyumbang devisa juga ke sini. Maksudnya setoran gede gitu. Paling jauh nonton kemana nih? Lu berdua Kalau pribadi saya waktu itu ke Malang sih. Bang. ke Malang, naik itu dong kereta. Nggak naik bis dari
Seng. Oh, naik bis. Lo perginya kemana, Bang? Singapura. Singapura. Beli iPhone kali lo. Beli iPhone. Lu Belum ada dulu kan? Oh, iPhone belum ada. Tua berarti lo ya. Asia. Masih Masih BlackBerry. Gue nanya dukanya dulu deh dari lu berdua yang wilayah Areman ini sebenarnya dukanya apa sih? Kalau sukanya gue rasa banyak ya. Dukanya dulu deh apa sih? Kalau Terserah. Kalau gue pribadi waktu pertandingan Arema Persib didatengin sama pihak polisi. Kapan? Oh, udah lama. Jadi sampai kita bakal ngehadang apa enggak kita ke stadion buat ribut. Padahal kan dari kita pribadi yang main kan bukan Persija. Kalau main Persija mungkin pada datang, coba kan ini kan bukan. Makanya saya ngomong sama pihak kepolisian gitu, yang main siapa? Kita gitu ya, ternyata buat jamin kalau nggak apa-apa, dulu ya buat apa? Kita nggak ngapa-ngapain. Ya, oh gitu ya dukanya. Kalau dari lu bro? Salah satunya mungkin sama kayak Bang Iqbal. Kedua ya. Aparat lah ya. Iya. Terus? Keduanya ya, kalau kita kalah Persipaya itu duka banget tuh sakit hati. Iya, karena duka banget duka. Dalam ya. Karena kita nggak ibarat bicara dulu kan, lu boleh kalah tim lain tapi jangan Persib. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang tuh. Iya, gue kalau kalah sesuatu kalau udah kosong duka itu sakit hati banget. Ya tapi kan, ya gimana kalau lagi nggak pas ya kalah ya kan. Itu lah dukanya. Itu dewasa bisa lucu di situ. Iya. Oh gitu ya. Iya. Terus harapan ke depan apa nih buat wilayah Arema? Apa nih gambaran harapan ke depan tuh? Apakah harus? Awalnya sih lebih banyak lagi sih anggotanya banyak makin solid, terus bisa ngadain acara musik lagi. Iya. Acara apa? Musik. Musik. Oh, tadi sebelumnya udah pernah ada acara. Kita waktu itu ulang tahun kita 21 tahun waktu itu. 21 tahun kita ngadain musik. Kita undang, ya alhamdulillah itu nggak pakai uang sponsor ya, malah Dari hasil baju. kita baju Oh, kalian jualan Baju yang ini kalau tahun 21 Arman ini. jadi kita naikin aja budgetnya, kita naikin dengan segini ya, gini mau nggak kita papatin sama anggota, ternyata anggota mau gitu dah. Alhamdulillah pas acara ya tutup semua dari tempat artis itu ya, polisi, artis undangan, santunan juga kita. Oh, santunan juga. Ya. Nah, dari seluruh pemain Liga Indonesia, lo anggap dream team lo rasa siapa sih orang yang harus dibeli atau dibajak si Persija sih sekarang, yang dibutuh Persija di Liga sekarang siapa nih? Siapa ya? Hampir semua sama sih. Hampir semua sama ya? Enggak, yang dari tim lain Iya. bisa dibeli gitu loh sama Persija gitu. Gambarannya kalau dia masuk Persija tuh Persija jadi tambah bagus gitu. Lebih ke Bruno Moreira mungkin yang Persebaya. Bruno? Moreira. Oh, Moreira. Karena kemarin lihat aslinya aja mainnya enak banget. Buat nonton langsungnya kayaknya dia ngidupin lapangan tengah Persebaya sama Mali Faisal gitu, pemain mudanya Persebaya. Karena potensi dia masih gede banget kayak waktu Rizky gitu. Karena dia dapetnya dari akademi Persebaya juga. Oh, orang Indonesia? Iya. Iya. Kalau Bruno orang Brazil. Oh. Yang pertama gue mau ucapin terima kasih nih guys, berdua udah datang bahas tentang masa jahiliyah sampai masa emas nih sekarang, tenang nonton bola, nggak cewek nggak cowok, moga-moga nggak ada hal-hal yang kita tidak mau lagi kayak kejadian di Kanjuruhan. Aman deh, sepak bola Indonesia aman, Amin. penonton aman, semua enak. Dan yang kedua, kalau lo mau daftar, nanti gua kasih link daftarnya buat Jackmania wilayah Arema. Nanti bahas sama mereka berdua nih, kalau lo mau bayar tiketnya berapa, mau jalan kemana, siapa yang di bis dan lain-lain. Jadi itu aja dari gua malam ini. Terima kasih, selamat malam.